Di dalam kitab Tanwirul Adzan min Tafsiri Ruhil Bayan karya Ismail Haqi menyebutkan bahwa ada 10 hewan yang dijamin Allah masuk surga. Hewan apa saja itu, dan mengapa hewan itu dijamin masuk surga? Simak ulasan berikut ini. Hewan yang pertama adalah unta Nabi Muhammad SAW. Rasulullah memiliki unta kesayangan bernama Kaswa. Beliau menunggangi unta tersebut ketika hijrah dari Makkah ke Madinah. Kemudian sesampainya di Madinah, Rasulullah ditawari oleh penduduk Madinah untuk tempat tinggal. Namun Rasulullah mempercayakan kepada untanya untuk memilihnya. Kemudian unta tersebut menuntun Rasulullah ke sebuah tempat yang sempit, dan berhenti sambil berlutut di depan salah satu rumah. Ternyata rumah kecil tersebut adalah milik anak yatim yang bernama Sahal dan Suhail. Akhirnya Rasulullah membeli rumah tersebut lalu menempatinya. Hewan yang kedua yang dijamin Allah masuk surga adalah kambing Nabi Ismail. Kambing tersebut adalah kambing yang menggantikan Nabi Ismail saat beliau hendak disembelih. Kisahnya bermula saat Nabi Ibrahim diperintahkan Allah untuk menyembelih anaknya sendiri, yaitu Nabi Ismail. Atas izin Allah, malaikat menyelamatkan Nabi Ismail dari penyembelihan tersebut, dan menggantinya dengan seekor kambing. Menurut tafsir dari Ibnu Abbas, hewan yang menggantikan Nabi Ismail tersebut, adalah sejenis kibas atau kambing spesial yang berasal dari surga. Hewan yang ketiga, adalah sapi Nabi Musa. Kisah sapi Nabi Musa ini terjadi pada zaman Bani Israel. Ada seorang laki-laki yang kaya raya yang tidak memiliki keturunan. Suatu hari ia ditemukan tidak bernyawa. Karena tidak ada yang mengetahui siapa pelaku pembunuh laki-laki kaya tersebut, maka oleh penduduk setempat menemui Nabi Musa untuk meminta petunjuk. Maka Nabi Musa pun memohon kepada Allah, dan beliau pun diperintahkan Allah untuk menyembelih seekor sapi betina, dengan ciri-ciri tidak tua dan tidak muda. Kulitnya kuning tua dan bersih, serta tidak pernah digunakan membajak sawah. Setelah dicari-cari sapi yang dimaksud pun ditemukan, dan milik seorang anak yatim yang diwasiatkan dari almarhum ayahnya. Lalu sapi itu pun dibeli dan disembelih. Lalu dipukulkanlah ke jasad laki-laki kaya raya tersebut. Atas kuasa Allah, jenazah tersebut bangkit dari kematiannya, dan mengatakan bahwa kerabatnya lah yang menghabisi nyawanya. Sapi yang disembelih itu pun mendapatkan surga, karena berhasil menunjukkan mukjizat dari Allah kepada kaum Bani Israel. Hewan yang keempat yang dijamin Allah masuk surga yaitu ikan paus yang menelan Nabi Yunus. Kisahnya bermula ketika Nabi Yunus diperintahkan Allah untuk menyerukan ajaran agama Islam kepada kaum Ninawa. Namun upaya Nabi Yunus tidak berhasil. Maka dengan perasaan bersalah, Nabi Yunus pun menaiki sebuah kapal untuk menyeberangi lautan. Sayangnya kapal tersebut dihantam badai, sehingga Nabi Yunus mendapat giliran dibuang ke laut untuk mengurangi beban muatan. Kemudian Allah memerintahkan ikan paus untuk menelan Nabi Yunus selama 40 hari. Kemudian ikan paus tersebut mendaparkannya ke sebuah tepi pantai. Hewan yang kelima adalah semut Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman diberikan mukjizat dari Allah berupa kemampuan untuk berkomunikasi dengan binatang. Suatu ketika, Nabi Sulaiman tengah bepergian ke daerah yang bernama Taif dengan membawa pasukan yang sangat banyak. Melihat rombongan Nabi Sulaiman datang, semut-semut pun ketakutan dan bergegas masuk ke dalam lubang agar tidak terinjak. Namun karena Nabi Sulaiman memahami bahasa semut tersebut, beliau pun menghentikan seluruh pasukannya, dan membiarkan seluruh semut tersebut lewat terlebih dahulu. Semut-semut inilah yang nantinya menjadi salah satu hewan yang masuk surga. Hewan keenam yang dijamin Allah masuk surga, adalah anak sapi Nabi Ibrahim. Suatu ketika Nabi Ibrahim bersama istrinya bernama Sarah belum dikaruniai anak. Suatu hari, Nabi Ibrahim kedatangan 3 orang tamu tak dikenal, yang merupakan musafir. Meskipun tak kenal, tetapi Nabi Ibrahim tetap memuliakan tamunya tersebut dengan menyembelih anak sapi dan memanggangnya untuk dihidangkan. Tetapi anehnya, ketiga tamu tersebut tidak menyentuh makanan yang telah dihidangkan.
Mereka malah menyampaikan kabar kepada Nabi Ibrahim bahwa Nabi Ibrahim dan istrinya akan segera mempunyai anak yaitu Ishak. Ternyata para tamu tersebut adalah jelmaan malaikat yang diutus oleh Allah. Anak sapi yang telah disembelih itu pun diberi ganjaran masuk surga. Hewan yang ketujuh adalah unta betina Nabi Soleh. Nabi Soleh diutus Allah untuk kaum Samud, yaitu kaum yang menyembah berhala berbentuk batu berukuran besar. Nabi Soleh meminta mereka untuk beribadah kepada Allah, dan meninggalkan berhala tersebut. Namun mereka malah menganggap Nabi Soleh sebagai orang gila, bahkan menantang Nabi Soleh agar mengeluarkan seekor unta betina dari dalam batu. Atas kuasa dan izin Allah, keesokan harinya batu tersebut terbelah, dan muncullah seekor unta betina. Sayangnya, kaum Samud malah membunuh unta tersebut, dan mengancam akan membunuh Nabi Soleh. Allah pun murka dan memberikan azab berupa hujan batu besar kepada kaum Samud tersebut. Dan unta betina tersebut pun dijamin Allah masuk surga. Hewan yang ke-8 adalah keledai Nabi Uzair. Nabi Uzair diutus Allah kepada Bani Israel untuk menjaga kitab Taurat. Suatu hari Nabi Uzair bepergian dengan keledainya. Beliau berhenti di sebuah daerah yang dipenuhi tulang belulang manusia yang hancur karena perang. Nabi Uzair pun bertanya dalam hati, bagaimana cara Allah menghidupkan tubuh-tubuh yang hancur tersebut di hari pembalasan. Seketika Allah menjawab pertanyaan beliau. Nabi Uzair tertidur selama 100 tahun, hingga tubuhnya hancur dengan tanah, begitu pula keledai miliknya. Saat terbangun dengan tubuh yang kembali utuh, Nabi Uzair langsung menyaksikan tulang belulang keledainya hidup kembali atas kuasa Allah. Hewan yang ke-9 yang dijamin Allah masuk surga yaitu burung hudhud Nabi Sulaiman. Burung hudhud merupakan hewan yang menjadi perantara Nabi Sulaiman dalam mengirimkan pesan. Berkisah ketika Nabi Sulaiman mendengar sebuah kerajaan besar yang dipimpin Ratu Balkis menyembah matahari. Nabi Sulaiman pun mengirimkan burung hudhud untuk mengundang Ratu Balkis untuk bertemu dengannya untuk dikenalkan ajaran Islam. Ratu Balkis pun menerima undangan tersebut, dan sang ratu pun akhirnya memutuskan beriman kepada Allah, bersama seluruh rakyatnya. Hewan yang ke-10 adalah anjing pendamping Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi adalah kisah 7 orang pemuda yang tertidur dalam gua di Gunung Tihayus selama 309 tahun. Mereka bersembunyi di dalam gua untuk melarikan diri dari Raja Decianus yang memerintahkan mereka untuk menyembah berhala. Para pemuda tersebut bahkan ditawari harta dan jabatan agar mau menyembah berhala. Namun mereka tetap menolak dan hanya mau beribadah kepada Allah. Berkat keteguhan iman ke-7 pemuda tersebut, Allah memberikan jaminan surga untuk mereka, dan seekor anjing yang ikut serta dengan mereka. Demikianlah ulasan kisah 10 hewan yang dijamin Allah masuk surga. Kisah ini dapat kita gunakan sebagai pengingat akan sejarah Islam yang luas, dan saratakan pesan yang dalam bagi umatnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.